Salah seorang sufi yang mengajarkan kebenaran melalui tingkah jenaka ialah Nasruddin Hoja. Beliau menyuruh kita untuk menertawakan diri kita sendiri. Nasruddin Hoja seperti Abu Nawas di Timur Tengah, atau Kabayan di Tanah Sunda. Dengan kejenakaannya beliau mewariskan kebijakan dan kearifan. Berikut adalah salah satu kisah Nasruddin Hoja. Al-Kisah, para filosof, ahli ilmu mantik, dan ahli hukum semuanya berkumpul di istana. Mereka bergabung untuk berdebat dengan Nasruddin Hoja. Perkaranya, Nasruddin telah berbuat kesalahan yang amat serius. Nasruddin seringkali datang ke berbagai tempat meneriakkan satu khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, beliau menyebut orang-orang ahli ilmu, seperti para ulama sebagai orang yang bodoh. Tentu saja, singkat cerita, mereka yang merasa tersinggung, meminta raja untuk mengadili Nasruddin Hoja. Diadakanlah sebuah pengadilan dengan Nasruddin sebagai terdakwa tunggal. "Hai Nasruddin," ucap raja. "Ya Baginda," sahut Nasruddin. "Aku bermurah hati padamu. Engkau mendapat giliran untuk bicara terlebih dahulu sebagai pembelaan atasmu." "Apa alasan khutbahmu itu?" ucap raja. Nasruddin lalu meminta dibawakan beberapa lembar kertas dan pena. Setelah itu beliau berkata, "Tolong bagikan kepada para pakar yang ada di ruangan ini. Masing-masing secari kertas dan sebilah pena." Setelah setiap orang pakar mendapatkan kertas dan pena, Nasruddin berkata lagi, "Aku mohon kepada setiap ahli, untuk menuliskan di kertas itu jawaban untuk pertanyaanku ini. Apa yang dimaksud dengan roti?" Setiap para ahli ilmu, cerdik pandai, ulama yang ada di tempat itu, lalu menuliskan apa yang mereka ketahui tentang roti. Jawaban para pakar itu lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada raja. Raja pun membacanya satu demi satu. Ahli ilmu pertama menulis, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah tepung bercampur dan air." Si filsuf menulis, "Roti adalah karunia Tuhan." Ahli mantik selanjutnya menjawab, "Roti adalah terigu yang telah dimasak." Cendekiawan berikutnya menulis, "Roti merupakan makanan bergizi." Demikian seterusnya setiap orang yang terkenal ahli ilmu itu menulis jawaban yang berbeda-beda, masing-masing bergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah mendengar semua jawaban itu, Nasruddin berkata kepada sang raja, "Kalian yang hadir di sini adalah ahli ilmu. Namun tak ada seorang pun yang memiliki jawaban yang sama dari sebuah pertanyaanku tentang roti. Wahai Baginda, ketika mereka tidak dapat memiliki jawaban yang sama, apa yang dimaksud sebagai roti? Apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku, mereka adalah orang-orang yang bodoh." Beliau melanjutkan, "Dapatkah Baginda mempercayakan urusan penilaian atau keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah amat aneh, bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka sepakat untuk menentukan bahwa khotbahku salah?" Cerita Nasruddin di atas sebenarnya merupakan sebuah sindiran seorang sufi kepada mereka yang merasa ahli ilmu. Mereka yang sibuk mempelajari agama, lalu ramai berdebat untuk memutuskan mazhab mana yang benar dan mana yang sesat. Bukankah ketika kita belajar fikih, kita dihadapkan kepada berbagai perbedaan pendapat? Kita akan dianggap orang yang paling pandai apabila kita bisa mengetahui segala pendapat yang berbeda itu, lalu memutuskan bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Nasruddin Hoja memberikan pelajaran kepada para ahli ilmu, pemikir, pakar agama, ahli fikih, dan para filosof tentang hal itu dengan cara yang amat halus. Menurutnya, mereka yang berilmu itu sebetulnya hanyalah orang-orang jahil, yang kebingungan dan tak bisa menyamakan pendapatnya. Bahkan hanya dalam urusan kecil seperti roti yang dimakan setiap hari. Kisah ini seakan hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa di atas keberagamaan yang terpecah-pecah ke dalam berbagai mazhab itu, terdapat satu keberagamaan yang disepakati bersama. Seseorang akan menjadi lebih arif apabila ia meninggalkan hal yang dipertengkarkan, dan memasuki satu hal yang disetujui bersama. Tidaklah mungkin bagi kita untuk membuat semua orang berpendapat sama.
tentang cara bagaimana menjalankan keberagamaan yang berbeda dengan benar. Banyak orang mengatakan ikhtilaf dalam agama akan segera berakhir bila kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mereka lupa bahwa ketika para ulama kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah,